بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. Udah mulai, Ustaz. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين يغدوا على حرثكم Pagi, Pak. Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Saya Pak Hadi, Pak. Insyaallah sebagai moderator nanti untuk acara ini. Baik, Pak. Kita insyaallah jam 9 kita mulai, Pak. Siap, Untuk acaranya, prosesnya, tahapan acaranya, nanti saya pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari kepala sekolah, Pak. Sambutan baru langsung nanti فلما رأوها قالوا acara ini kita streaming di YouTube Alfiat TV, Pak. بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا
يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم Iya, ini tilawah. Tapi Pak Hadi nggak minta dia. Libur sih ya, liburan ya. Tapi Pak Hadi siap sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Al-Fida mulia dan bahagia. Cerdas cendekia bersama Al-Fida. Fikir, zikir, fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Sahabat Al-Fida yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Kang Hadi. Kali ini seperti biasa dalam acara Safari Kampus Virtual SIT Al-Fida dalam sesi kita bagaimana dengan tema bagaimana cara mudah masuk Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya ya. Bagi kalian ya adik-adik semua sahabat Al-Fida TV yang ingin ya mengetahui bagaimana proses untuk masuk universitas negeri terutama kali ini adalah ITS, maka mari kita simak acara kita pada pagi hari ini ya. Di sesi Safari Kampus Virtual SIT Al-Fida di sesi yang ke-6 ya insyaallah. Baik, segala puji bagi Allah SWT pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita, agenda kita yaitu Safari Kampus Virtual Al-Fida. Semoga Allah SWT memudahkan dan merahmati kita semua
Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semua dan sahabat Al-Huda TV yang dimanapun berada, alhamdulillah telah hadir bersama kita yang kami hormati Bapak Doctor of Engineering, Bapak Unggul ST ya, MN dan Sains ya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak ya. Amin. Kami hormati juga Ketua Yayasan kita Ustaz Rifaldi SAG MPSI. Kemudian Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida Ustaz Rosyad SPD, dan Kepala Sekolah SMK IT Al-Fida Ustaz Zainal Arifin MPD, serta teman-teman rekan-rekan manajemen ya. Di sini Ustaz Sabayu SPD ya, yang kami hormati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan hadir di kita ya, serta anakku semua siswa-siswi SMA IT dan SMK IT, serta seluruh ya siswa-siswi yang di Indonesia dimanapun berada yang menyimak acara kali ini ya. Acara ini ya, streaming melalui channel YouTube Al-Fida TV dan juga Facebook SIT Al-Fida. Baik, langsung saja mungkin untuk menambah keberkahan kita, acara kita, langsung saja mari kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum acara kita mulai ya, kita dengarkan bersama ya sambutan ya. Dalam ini akan diwakili oleh Bapak Sabayu SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang masih sampai saat ini kita dapatkan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini bisa beraktivitas. Dan seperti biasa ini untuk kesekian kalinya ya, SMA dan SMK IT Al-Fida itu ada agenda safari kampus itu ya, yang normalnya itu kita visit ke lokasi ya, ke kampus-kampus ya, karena sekarang memang sedang masa pandemik sehingga kita masih bisa mensiasati dengan cara virtual atau melalui media Zoom. Pertama-tama yang saya hormati Ustadz Nurdin Rifaldi MPSI sebagai Ketua Yayasan Al-Fida Cendikia. Yang saya hormati Ustadz Hadi ya, Ketua Bidang Media Al-Fida, dan alhamdulillah memang selalu siap ya ketika ada acara-acara seperti ini dan selalu terdepan. Kemudian yang saya hormati Humas dari ITS Bapak siapa ya? Unggul ya, Bapak Unggul STM Engineering Science ya, kalau nggak salah. Iya. Iya. Selamat bergabung Bapak. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan banyak mendapatkan informasi-informasi terkait dengan bagaimana cara masuk ya ke ITS. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dapat banyak nih ya informasi yang berharga. Kemudian juga para siswa-siswi SMA dan SMK IT Al-Fida yang mudah-mudahan sudah banyak yang bergabung ya. Ya, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik, alhamdulillah ya kita terus berpacu mengadakan
acara-acara yang mudah-mudahan ini akan menambah wawasan, menambah kemudahan kepada para siswa, terutama kelas 12 ya. Karena memang ini kita prioritaskan supaya mereka nanti ketika lulus pada tahun ini, itu sudah ada gambaran mau kemana gitu ya. Nah, jadi pesan saya kepada para siswa ya, coba silahkan disimak dengan seksama ya, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Unggul ya, selaku humas dari ITS ya, apa-apa yang perlu kalian ketahui tentang bagaimana cara masuknya, kemudian persyaratan-persyaratannya ya, kemudian fakultasnya atau apa saja yang kemudian nanti akan kalian dapatkan ya terkait dengan ITS ya, nanti silahkan kalian tanyakan, ada di sesi nanti tanya jawab ya, begitu. Mudah-mudahan cara ini benar-benar bermanfaat buat kita, terutama buat siswa kelas 12, sehingga nanti setelah lulus sudah menentukan mau kemana nanti ya. Barangkali itu ya, tidak panjang lebar dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sabayu yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Kepala Sekolah SMA IT Al-Fida ya. Insyaallah beliau sudah menyampaikan bagaimana tujuan dari acara ini dan harapannya, dan ternyata alumni dari kita Al-Fida ada yang masuk di Institut Teknologi 10 November nih. Sudah kuliah di sana. Dari alumni SMP kalau tidak salah, SD dan SMP-nya. Baik, Assalamualaikum Pak Unggul. Iya Pak, Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua dilindungi Allah dari wabah ini Pak ya. Kita Amin. masih daring Pak. Semoga nanti semester depan ya kita bisa tetap muka, dan mohon izin juga kita memang safari kampus ini biasanya offline seperti tadi disampaikan, kita hadir ke sana, tapi dengan kondisi seperti ini keterbatasan, akhirnya kita virtual seperti ini. Semoga tidak mengurangi esensi dan juga materi yang nanti akan disampaikan. Baik, Pak Unggul, mungkin saya persilakan acara selanjutnya, yaitu adalah pemaparan ya mengenai bagaimana cara mudah masuk Institut Teknologi 10 November atau ITS dari Surabaya ya. Selamat menyimak dan semoga kita semua disiapkan pertanyaannya, anak semua, adik semua, siapkan pertanyaan, nanti di akhir dari penyampaian kita akan tanya jawab nih. Baik, untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, ya, SMA Al-Fida, juga adik-adik, siswa-siswi kelas 12 khususnya ya, yang nanti insya Allah tahun depan akan lanjut untuk perkuliahan gitu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari ITS untuk sosialisasi tentang ITS dan juga jalur penerimaan mahasiswa baru. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Unggul Waswitono, Kasubdit Admisi di ITS. Ya, mohon izin untuk share screen. Masih di disable Bapak, mohon izin. Oh iya, baik Pak, bentar Pak. Silakan Pak, bisa share. Baik, ini webcam saya pindah dulu. Nanti ya, harus dari mana kan? Panas mulu gimana kan? Ya, sudah bisa lihat PPT-nya? Sudah ya, terlihat ya? Baik, ini saya akan presentasi tentang sekilas ITS dan juga jalur penerimaan mahasiswa baru di ITS. Ya, coba sebelumnya kita lihat profil, ya, video profil berikut. Kalau saya tidak sama rapat
The world keeps evolving. The times keep changing. The new generation of technology. The new generation of information. They bring the future before us. Institut Teknologi 10 November, a place where the spirit carries the new generation to research and innovate in technology. The University of RTS. Is one of the best science and technology universities in Indonesia, which was founded by Dr. Angga in 1957. In every step, ITS focuses in advancing education, research, management, and community service. Lihat dari YouTube kita. As an incorporated public university, ITS has been able to manage autonomously the policy of academics, organizations, finance, students' affairs, human resources, facilities, operational, and infrastructure. In the spirit of Indonesian heroes, during the battle in the 10th of November 1945, ITS always makes efforts to be the best in education, research, and community services, especially in the fields of industry and maritime. ITS also actively contributes to the nation development, and in the future, ITS will become an entrepreneurial university with world-class reputation. ITS has many achievements. Both national and international achievements prove that ITS keeps growing and gives the best contribution to the nation of Indonesia. ITS is a place for new hopes to grow. An ideal environment for the new generation to flourish in 3 strategic locations within the industrial city of Surabaya. As a smart eco-campus, ITS maintains harmony between technological advances and the sustainability of the surrounding ecosystem. ITS has 7 faculties with prospective scientific fields, including scientists, INSIS, vocation, creatives, MarTech, electrics, SIFPlan. ITS is a space for the new generation who are hungry for knowledge because it provides a wide range of references in both physical and digital form. ITS makes it easier for the new generation to access information by providing flexible classes. ITS keeps moving forward in facing future challenges by providing the best facilities for the new generation's activities. The facilities support both spiritual and physical needs.
ITS also provides research facilities in the ITS Science Technopark, including ICT and robotics, automotive, maritime, and creative industries. Therefore, the excellent generations from ITS will emerge and make history. ITS is a space for the new generation to express themselves. ITS is a place where the new generation learns new things and finds their purpose. ITS has become a place where the new generations that carry the future will be born. ITS is a campus of science and technology, which focuses on the research and innovation, presenting technology for prosperity. With a spirit of heroism, ITS brings the future before us. ITS, the University of Heroes. Ya, dengan tadi sekilas tentang ITS. Jadi ITS bukan Institut Teknologi Surabaya, yang benar adalah Institut Teknologi 10 November. Tapi kita menyebutnya Institut Teknologi 10 Surabaya juga tidak salah, karena kita juga sudah daftarkan di Kementerian Hukum bahwa nama lain dari ITS adalah Institut Teknologi Surabaya. Ya, jadi historinya semangat kepahlawanan ya 10 November. Untuk lokasi di Surabaya, kampus utama ada di Surabaya Timur ya, di Sukolilo. Sini, kemudian tadi ada di Manyar dan di Cokroaminoto. Untuk di Manyar adalah untuk vokasi, diploma teknik sipil, kemudian yang di Cokroaminoto untuk yang magister teknologi. Adik-adik ini nanti kan lanjut kalau tidak S1 atau diploma 4. Kalau dari jarak, ini kalau bandara ada di sini, ya ini ada tol bandara, tempuh sekitar 30-40 menit gitu ya. Nah ini ada jembatan Suramadu, itu ada di sini yang menghubungkan Pulau Madura dan Surabaya. Kita ada di kampus utamanya itu seluas hampir 200 hektar ya. Cukup rindang. Tahun ini kita dapat ranking ke-5. Jadi UI melakukan Green Metric, kita ada di posisi ke-5. Kemudian dari jumlah mahasiswa saat ini ada 21 ribuan, dosennya sekitar 1000-an. Nah, ini rasionya sekitar 1:20, ini cukup ideal ya. Jadi tidak ada nanti tidak terurus ya karena terlalu banyak mahasiswa begitu. Nah, dari Ban PT sendiri mensyaratkan di bawah 1:25, ini kita di bawah 1:20. Nah, ini kenapa adik-adik harus milih kuliah? Ini beberapa alasan. Ranking ITS ya. Kalau dari akreditasi, kita sudah terakreditasi A oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Beberapa prodi juga sudah terakreditasi internasional. Misalnya ini teknik industri itu ada ABET, kemudian ada IAB ya. Ini khusus untuk engineering education yaitu itu bidang teknik. Ada 9 departemen dan bulan kemarin ada 5 departemen yang divisitasi ya, sehingga akan bertambah lagi yang terakreditasi. Kemudian kita juga sudah 16 departemen dan awal Desember kemarin juga divisitasi dari AUN QA, ASEAN University Network Quality Assurance, itu juga 4 departemen. Nggak akan bertambah lagi yang terakreditasi dan sertifikasi internasional. Nah, untuk ranking banyak sekali perankingan ya, ada POICU, Pebometric, QS. Nah, ini dari Time Higher Education ya. Kita ada di posisi ketiga ya, atau 300 sampai 350 di Asia ya tahun 2020, dan THE World University Ranking 2021 kita ada di posisi ketiga di Indonesia. Nah, kalau di media sosial atau mungkin juga di THE websitenya sendiri, posisi kita tidak ada di posisi ketiga karena sistemnya adalah mereka mengklaster. Jadi untuk saat ini
UI itu masuk klaster 800 sampai 1000, yang lainnya di bawah itu 1000 plus. Nah, di klaster 1001 plus ini kemudian di rankingnya berupa abjad, urut abjad. Nah, 10 November Institute of Technology, awalnya S. Nah, akhirnya memposisikan kita ada di bawah. Tapi kalau kita lihat detail nilai, ya, kita ada di posisi ketiga. Secara nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan perankingan gitu ya, dengan kategori juga ada manajemen, kemudian ada kegiatan kemahasiswaan. Untuk tahun 2020 kita turun ini menjadi ke-6. Semoga aja nanti 2021 kita bisa naik lagi. Kemudian Sinta kalau perguruan tinggi itu punya Tridharma perguruan tinggi. Ya. Jadi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk penelitian ini outputnya adalah publikasi ilmiah. Nah, Sinta Award ini adalah penghargaan untuk publikasi tadi. Kemudian kita juga tahun 2019 sebagai peringkat pertama dalam manajemen PTN BH. Nah, ini untuk ranking. Kemudian sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kita sudah melahirkan alumni berprestasi. Ini beberapa contoh. Bu Risma, ya, Wali Kota Surabaya yang kemarin ya diangkat sebagai Menteri Sosial. Kemudian ada Prof. Muhammad Nuh, mantan Mendikbud, ada Pak Dwi Sucipto, saat ini Kepala SKK Migas, ini Pak Arief Wibowo, Pak Agus Raharjo yang tahun 2019 sampai 2019 itu sebagai Ketua KPK, dan masih banyak lagi, ada yang sebagai Gubernur, ya, Aceh, ini Pak Nova. Lebih lengkap nanti bisa dilihat di sini, ya, alumniits.com. Ya, ini adalah website yang dikelola oleh Ikatan Alumni ITS. Apa saja kegiatan IKITS bisa juga dilihat di website ini. Kemudian kita punya UKM yang cukup lengkap dan berprestasi. Jadi sebagai mahasiswa ITS nanti adik-adik harus ya untuk lulus nanti bukan hanya menyelesaikan perkuliahan di bangku kuliah, tapi juga harus mengumpulkan SKEM. Ya, kalau tadi perkuliahan itu satuannya SKS. Nah, untuk lulus bukan hanya SKS, tapi juga SKEM, yaitu Satuan Kredit Ekstrakurikuler Mahasiswa. Nanti adik-adik bebas, silahkan sesuai minat dan bakat, mau ikut UKM apa. Nah, ini beberapa UKM yang berprestasi. Ada tim robot kita, ini ada tim Ichiro, juara di Australia 2019, kemudian tim Baru Nastra, ini Robobot, kapal otonomous, tahun 2019, juara juga di Amerika Serikat. Nah, kemudian KRI, ya, ini kontes robot Indonesia, ya, kita meraih juara umum 2019, tahun ini kita juga. Kemudian, ini robot lagi, Bayu Caraka adalah untuk Unmanned Aerial Vehicle, ya, ini di Turki 2019, KMHE adalah kontes mobil hemat energi. Ya, 2019 kita hat-trick 3 kali berturut-turut juara umum. Kita juga di tingkat internasional ya ada SEM, Sail Eco Marathon, kita juga juara dunia di World Championship di London. Kemudian KCI, kontes jembatan, KBGI, kontes bangunan gedung, ini teman-teman teknik sipil, 2019 juara umum juga. CMK, ini teman-teman teknik kimia dan kimia ya untuk bahan bakar alternatif ya 2019 di Sydney. Kemudian ini ada di Seoul ya, raihan emas di Lohas Industry Exhibition. Nah, 2020 kalau KRI tadi kontes robot, kalau KRTI kontes robot terbang Indonesia, kita juara umum. Kemudian gimnastik, ini Gebiar Masyarakat TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020, kita dapat medali terbanyak. Kemudian ini juga teman-teman di kimia ya meraih emas di KIWI 2020 ya di Korea. Nah, ini juara umum lagi di KRI 2020. Kemudian teman-teman di desain ya, kita juga punya fakultas desain ya, kita juga berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk lebih lengkap lagi banyak sekali prestasi mahasiswa ITS bisa dilihat di sini prestasi.its.ac.id. Nah, nanti adik-adik juga bisa
ikut bergabung ya dengan tim-tim ini ya, berlaga bukan hanya nasional tapi juga internasional. Kemudian tadi kita juga punya prestasi di bidang riset ya, peneliti kami dosen-dosennya adalah alumni universitas terbaik di Indonesia maupun luar negeri. Kita dapat predikat salah satu kampus dengan manajemen inovasi terbaik di Indonesia ya. Salah satu dosen kita juga sebagai ketua ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Nah, nanti sebagai mahasiswa, adik-adik juga bisa terlibat dalam penelitian ya, bareng-bareng dengan mahasiswa pasca sarjana ya. Biasanya nanti kalau sudah tingkat akhir nanti harus mengerjakan tugas akhir ya. Kemudian ini survei ke pengguna, perusahaan, lembaga pemerintahan ya, terhadap alumni ITS. Alumni ITS terkenal memiliki karakter yang positif ya, mandiri, etika yang baik, dan mental yang kuat. Nah, ini semua tidak terlepas dari pengembangan profesionalisme selama kuliah tadi. Jadi selama kuliah bukan hanya dituntut berprestasi di bidang akademik, tapi juga harus tadi dikembangkan soft skill-nya. Nah, ini terbukti endurance, leadership, dan teamwork wisudawan meningkat dibandingkan sewaktu mereka menjadi mahasiswa baru. Jadi nanti waktu mahasiswa baru akan dites, macam kayak psikotes gitu, waktu mau lulus dites lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Lebih lengkap informasi bisa dilihat di karir.its.ac.id. Kemudian kita juga punya banyak sekali kerjasama dengan institusi di luar negeri, baik itu dalam bentuk U2U, ya universitas ke universitas, atau dalam bentuk konsorsium. Nah, ini beberapa konsorsium yang ITS sebagai anggotanya. Nah, nanti sebagai mahasiswa ITS, adik-adik juga bisa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan internasional. Apa saja bentuknya? Ya, banyak sekali, bisa pertukaran mahasiswa, summer program, kayak itu ya. Nah, lebih lengkap nanti bisa dilihat di sini, its.ac.id/internasional. Nah, kemudian kuliah tidak terlepas dari biaya. Untuk biaya cukup terjangkau. Kita ada 10 kategori ya, dari 500.000 sampai 15 juta. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN nanti maksimum 7,5. Untuk mandiri kita namanya SKM itu dari 7,5 sampai 15 juta. Bagi penerima beasiswa KIPK tentunya tidak perlu membayar UKT ya. Dan nanti ada uang saku per bulan 700.000. Nah, penentuan UKT itu nanti disesuaikan kemampuan orang tua. Nah, selain itu juga banyak beasiswa nanti yang bisa adik-adik dapatkan selama kuliah di ITS. Total tahun 2019 itu ada sekitar 41 miliar rupiah bagi 7.000-an mahasiswa. Artinya tadi jumlah mahasiswa total 21.000 ya. 7.000 dari sepertiga mahasiswa ITS memperoleh beasiswa. Kemudian untuk biaya hidup cukup murah juga di Surabaya, yang tempat kos ya ada yang 300, ada yang sampai 1,5 juta, 2 juta ya tergantung fasilitas. Kemudian konsumsi ya 7.000 sampai 20.000. Semua tergantung gaya hidup. Ya, itu tadi alasan kenapa ITS harus menjadi pilihan adik-adik. Nah, sekarang belajar apa di ITS? Prodi-prodinya apa saja? Tadi di video udah ada sekilas. Di ITS ada 7 fakultas ya, Saintik, Insis, Siplen, Martek, Elektrik, Kreabis, dan Vocation. Dari 7 fakultas dipecah menjadi 39 departemen. Ya, mungkin kalau di perguruan tinggi lain namanya jurusan. Dari 39 departemen dipecah lagi menjadi 77 prodi. Nah, 77 prodi tadi untuk yang diploma 4 ada 8, S1 sarjana ada 32. Nah, jadi total nanti ada 40 prodi yang bisa adik-adik pilih. Kalau di ITS nanti adik-adik langsung memilih prodi, ya bukan fakultas atau departemen. Prodinya apa saja? Di sini ada Saintik, yaitu Fakultas Sains dan Analitika Data. Kalau di perguruan tinggi lain mungkin namanya MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Itu ada fisika, biologi, kimia, matematika, statistika, dan sains aktuaria.
Untuk fisika, biologi, kimia itu ada tanda bintang, tidak boleh buta warna. Jadi adik-adik yang buta warna tidak perlu bekerja hati, ya masih banyak prodi lain yang bisa dipilih. Kemudian Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem. Ada teknik mesin, teknik kimia, teknik sistem dan industri, teknik material, dan teknik fisika. Nah, di sini di teknik mesin ada tanda bintang 2. SNMPTN mengutamakan perempuan. Kemudian Siplen, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Ya, di sini ada teknik sipil, arsitek, teknik geomatika, teknik lingkungan, teknik geofisika, dan PWK, Perencanaan Wilayah Kota. Kemudian Fakultas Teknologi Kelautan, ada teknik perkapalan, teknik kelautan, teknik sistem perkapalan, dan teknik transportasi laut. Ya. Kemudian ini tren sekarang IT, ya, ada Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Karena tren ini teknik informatika ini selalu peminatnya paling banyak. Ya, kemudian ada sistem informasi, teknik elektro, teknik informasi, teknik komputer, dan teknik biomedik. Nah, untuk adik-adik yang punya bakat seni, gambar, ya bisa nanti pilih desain produk industri, desain interior, dan desain komunikasi visual di bawah Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Ini juga ada manajemen bisnis dan studi pembangunan. Ada tanda bintang 3 bisa dari IPS. Jadi siswa jurusan IPS bisa kuliah di ITS, bukan hanya siswa IPA dengan memilih prodi ini. Yang terakhir Fakultas Vokasi, ada teknologi rekayasa manufaktur, teknologi rekayasa konversi energi. Ini di bawah Departemen Teknik Mesin Industri, kemudian teknologi rekayasa konstruksi bangunan air, dan teknologi rekayasa pengelolaan dan pemeliharaan bangunan sipil. Ini di bawah Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Prodi yang lain di Fakultas Vokasi ada teknologi rekayasa kimia industri, teknologi rekayasa otomasi, rekayasa teknologi instrumentasi, dan statistika bisnis. Ini prodi-prodi yang bisa adik-adik pilih, total ada 40 prodi. Nah, jalur masuknya gimana? Nah, kita sebagai perguruan tinggi negeri ada aturannya, yaitu ada 3 jalur seleksi nasional, ya SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Ya, seleksi lainnya di mandiri di ITS ada SKM. Seleksi, kemitraan, dan mandiri. Nah, untuk SNMPTN dan SBMPTN ini dikelola bersama oleh LTMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, sampai kemarin sudah ada press conference sosialisasi tentang pelaksanaan SN, UTBK maupun SBMPTN 2021. Ya, kalau tidak salah sampai tanggal 23 nanti adalah penetapan kuota peringkat di sekolah. Kemudian adik-adik mulai tanggal 4 Januari itu harus sudah mulai 4 Januari harus mendaftar. Kalau mau ikut SN dan SB itu harus punya akun LTMPT. Nah, mulai 4 Januari itu nanti dibuka pendaftaran akun LTMPT. Jadi menggunakan sistem single sign on. Dengan satu akun nanti adik-adik bisa daftar SN, UTBK maupun SBMPTN. Kalau tidak punya akun, ya yang tidak bisa daftar. Jadi pastikan adik-adik nanti kalau mau ikut SN maupun SBMPTN harus mendaftar akun LTMPT. Nah, untuk SNMPTN nanti seleksinya adalah berdasarkan nilai rapor. Cuman sebelum kita lihat rapor siswa, nanti kita lihat indeks sekolah. Nah, indeks sekolah itu ditentukan dari akreditasi sekolah dan juga jumlah alumni SMA dan sekolah tersebut yang diterima melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN di PTN seluruh Indonesia, bukan hanya yang diterima di ITS. Ya, nah dari indeks sekolah nanti untuk menentukan kuota sekolah. Kalau sekolah itu dapat kuota, baru kita lihat rapor prestasi siswanya. Nah, untuk prestasi siswa nanti bukan hanya nilai rapor, nanti kita lihat juga prestasi lainnya. Prestasi lainnya ini bisa dalam bentuk akademik maupun non-akademik. Ya, bisa juara lomba olimpiade sains, olahraga, ketua OSIS, juara seni, atau juara lomba karya ilmiah, atau juga
kemampuan menghafal kitab suci Al-Quran, ya, yang hafiz, ya, itu nanti juga ada kita perhitungkan sebagai prestasi. Kemudian untuk SBMPTN nanti seleksinya dan akan menggunakan nilai UTBK, ya. UTBK tahun 2021 nanti diselenggarakan dalam 2 gelombang, ya, gelombang 1 dan gelombang 2, tapi adik-adik cuma dikasih kesempatan ikut 1 kali tes saja. Kemudian untuk mandiri nanti ada seleksi kemitraan dan mandiri, karena memang ada 2 program, yaitu kemitraan diperuntukkan bagi siswa utusan instansi mitra, ya, yang sudah punya nota kesepahaman dengan ITS. Kemudian mandiri ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, ya, ini untuk sarjana maupun IUPN adalah kelas internasional dan vokasi. Nah, untuk proses seleksinya yang mandiri nanti berdasarkan nilai UTBK atau nilai TK ITS, nanti juga kita lihat nilai rapornya. Kalau punya prestasi akademik, non akademik nanti bisa diupload juga, dapat kita pertimbangkan nanti, plus juga membuat deskripsi diri, semacam motivation letter gitu ya. Kemudian bagi pendaftar program joint degree maupun IUP, ini perlu sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, semua pendaftaran dilakukan secara online melalui smits.its.ac.id. Khusus untuk kelas internasional ini, secara kurikulum sama seperti kelas reguler, tapi nanti pembelajarannya dalam bahasa Inggris dan akan memberikan pengalaman internasional yang lebih kepada mahasiswa selama studi di ITS. Ini bisa dalam bentuk student exchange, internship, summer program maupun joint degree. Ya, untuk saat ini hanya beberapa prodi tertentu yang sudah punya joint degree. Nah, untuk kelas internasional ini untuk biaya pendidikan tidak mengikuti UKT, jadi SPP-nya ada 25 juta per semester dan sumbangan pengembangan institusi yang dibayarkan sekali di awal kuliah. Nah, ini secara umum ya prosedur pendaftaran seleksi. Nanti adik-adik mengambil KAP, PIN, dan kode bayar melalui laman smits.its.ac.id dengan milih menu pendaftaran online. Kalau sudah mendapatkan kode bayar, nanti melakukan pembayaran di Bank Mitra. Ya, setelah melakukan pembayaran, tunggu beberapa saat, nanti akan otomatis terdetek kalau sudah bayar, gitu ya, terkoneksi dengan database. Adik-adik bisa login lagi dengan memasukkan PIN dan KAP untuk melengkapi biodata dan borang pendaftaran. Dan pastikan finalisasi sampai nanti mencetak file kartu bukti pendaftarannya. Ya, karena kalau tidak finalisasi, ya datanya tidak bisa diikutkan dalam proses seleksi. Dan perlu diperhatikan, biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Jadi, pastikan adik-adik membaca prosedur pendaftaran dengan teliti. Ya, sudah menyiapkan semua yang dipersyaratkan. Baik, demikian sekilas tentang ITS. Ya, nanti informasi lebih detail tentang ITS bisa dilihat di website ITS, its.ac.id. Kalau tentang pendaftaran mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru bisa dilihat di smits.its.ac.id. Nah, ini juga ada website yang dibuat oleh adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang mencoba memberikan informasi tentang prodi-prodi yang ada di ITS melalui inilo.its.ac.id. Ya, ini juga terkait penerimaan mahasiswa juga bisa berkirim email ke admisi@its.ac.id. Nah, adik-adik juga mesti punya sosmed, bisa di-follow, kita punya akun Instagram maupun Twitter @its kampus. Ya, demikian sekilas tentang ITS dan jalur masuknya. Semoga ITS menjadi pilihan terbaik adik-adik semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya yang sangat detail ya. Di sini mulai dari jurusannya, bahkan
alasan-alasan untuk bisa masuk ke ITS ya, begitu banyak prestasi baik dalam negeri maupun luar negeri ya, luar biasa, dan lebih unggul di teknologinya. Kemudian juga ternyata bukan hanya jurusan IPA yang bisa untuk mendaftar di ITS ya, buat sahabat Al-Fida TV yang lainnya juga bisa silakan mendaftar. Bagi yang jurusan IPS juga bisa ya, untuk jurusan-jurusan tertentu yang tadi telah disampaikan. Ya baik, mungkin acara selanjutnya ya, sesi untuk tanya jawab ya, silakan kepada sahabat Al-Fida TV yang ingin bertanya bisa mengetik di chat ya yang ada di Al-Fida TV ya, ataupun di FB ya, FB dari SIT Al-Fida. Baik Pak, mungkin sambil menunggu yang lain ya. Ini Pak, kita ini kan sekolah Islam terpadu nih Pak ya. Alhamdulillah kebetulan juga ada alumni di sana katanya gitu ya. Tadi disampaikan Bapak ada jalur selain SNMPTN, SBMPTN atau SKM, itu ada juga jalur dari hafalan Al-Quran nih. Kebetulan siswa kita juga ada beberapa yang menghafal Al-Quran. Apakah ada ketentuan jumlah hafalannya seperti itu atau kriterianya seperti apa tuh Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, jadi bukan jalur hafalan Al-Quran Bapak, jalurnya tetap ada 3. Jadi ada SNPTN, SBMPTN, dan SKM. Nah untuk SNMPTN itu nanti kan berdasarkan nilai raport atau nilai raport dan prestasi. Nah jadi adik-adik nanti waktu mendaftar SNPTN itu bisa upload sertifikat ya, misalnya juara internasional atau tadi ya sertifikat misalnya hafal Al-Quran ya, biasanya nanti yang sekolah yang mengeluarkan ya, hafal 10 juz atau 30 juz gitu. Jadi yang kita pertimbangkan kalau hafal 10 juz ke atas, itu nanti akan dapat poin. Nah poin itu nanti akan nambah ke nilai rapor kayak gitu. Nah nanti kalau waktu proses seleksi SNPTN nanti ada tim validator ya, yang akan memvalidasi prestasi tadi. Kalau ada yang sertifikat hafalan ini Al-Quran nanti akan kita hubungi ya untuk kita verifikasi benar hafal atau tidak kayak gitu. Kalau nanti ada tim yang akan memverifikasi benar hafal. Nah nanti ada poin tambahan yang bisa masuk. Gitu Pak. Baik iya, ternyata memang alhamdulillah mulai dari 10 juz bisa dipertimbangkan Pak ya, seperti bisa. 30 juz saja nih. Alhamdulillah insyaallah. Nah, kalau 30 juz itu excellent itu Pak. Excellent ya. Ya, sangat besar sekali itu poinnya. Oh iya baik. Ini motivasi juga nih buat anak-anak kita dari SMA IT Al-Fida ataupun sahabat Al-Fida yang lain ya. Karena alhamdulillah walaupun kita sekolah IT yang hanya full day tidak menginap, tapi kita juga ada beberapa alumni kita yang sudah hafal Al-Quran seperti itu. Alhamdulillah. Insyaallah untuk yang 10 juz ke atas juga ada gitu. Jadi peluangnya sangat besar untuk bisa masuk ke ITS ini ya. Semoga ini motivasi juga buat mereka seperti itu. Jadi sangat menambah poin untuk masuk ke ITS ya, seperti itu. Baik, saya perhatikan dulu ini ada chat atau tidak. Ya mungkin tadi sampaikan juga tentang biaya hidup mungkin ya Pak di sana, sekilas tadi disampaikan cukup terjangkau, bahkan lebih murah mungkin dibandingnya di Bekasi nih. Di sana. Iya mungkin Pak, lebih murah mungkin. Iya, karena ini sangat berpengaruh juga buat anak-anak mahasiswa biasanya seperti itu. Kemudian untuk beasiswa mungkin Pak ya, selain tadi proses KIP ya, KIP untuk kuliah beasiswa itu, ketika di sana juga apakah banyak beasiswa Pak untuk bisa dicapai untuk diraih untuk anak-anak gitu, dan mungkin seperti apa ininya prosedurnya Pak? Baik, untuk beasiswa sangat banyak sekali ya. Beasiswa bukan dari ITS tapi nanti dari perusahaan, dari pemerintah ya, dari yayasan, dari alumni juga ada ya. Jadi tadi total tahun 2019 itu ada hampir 41 miliar ya. Nanti sebagai mahasiswa biasanya nanti kalau sudah semester 1 dapat IPK gitu ya, indeks prestasi, punya prestasi, nanti ada biasanya akan banyak informasi tentang beasiswa. Nah, nanti adik-adik bisa apply beasiswa dari macam-macam ya. Ada yang dari
perusahaan, ya itu persyaratannya juga macam-macam. Ya ada yang mensyaratkan misalnya IP-nya harus terus di atas 3, gitu ya. Ada yang mensyaratkan juga misalnya dari keluarga kurang mampu, gitu ya. Ada juga yang pokoknya yang berprestasi bisa dapat, itu juga ada, banyak sekali. Dan besarannya pun juga bervariasi kayak gitu. Biasanya kalau beasiswanya besar itu nanti persyaratannya juga agak lebih sulit ya gitu. Untuk informasinya itu Pak, apakah nanti bagaimana mengaksesnya gitu? Tadi kan Ada lembaga tuh, apakah langsung dari kampus kita akses atau memang mahasiswa mencari informasi lewat mana tuh? langsung dari kampus. Jadi kita punya ada itu nanti untuk beasiswa itu nanti dikelola oleh Direktorat Kemahasiswaan. Ya nanti informasi itu akan biasanya nanti dari tadi perusahaan, yayasan itu nanti akan memberikan informasi ke ITS. Ya, nah nanti ITS melalui Direktorat Kemahasiswaan akan mendisposisi ini ke departemen-departemen kayak gitu. Nah sekarang kan juga sudah zamannya dengan ada sosmed gitu ya. Nah Direktorat Kemahasiswaan itu juga punya sosmed, Instagram. Nah biasanya nanti akan diposting di Instagramnya, sosmednya Direktorat Kemahasiswaan. Kalau ada beasiswa ini dari perusahaan X gitu ya, dengan persyaratan ini kayak gitu. Biasanya itu beasiswanya biaya untuk kuliah atau memang ada biaya hidup juga Pak biasanya? Macam-macam. Ya, ada biaya kuliah dan biaya hidup, ada yang pokoknya dikasih uang sekian gitu, terserah mau dipakai apa kayak gitu. Ada juga yang nanti juga bantuan tugas akhir untuk penelitian, itu juga ada. Selain ada biaya kuliah, ada biaya hidup, ada juga bantuan untuk penelitian, itu juga ada. Macam-macam. Iya. Terutama itu tuh biaya untuk penelitian tuh Pak. Biasanya biaya penelitian itu cukup atau walaupun tergantung dari ini penelitiannya seperti itu. Oh iya. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan ini. Mungkin mohon dijelaskan kembali tentang proses UTBK nih untuk di tahun ini seperti apa. Tadi kita disampaikan sempat sosialisasi gitu ya. Selain tadi mungkin tanggal 4 ya yang saya ingat itu untuk pendaftaran membuat akunnya gitu ya. Atau proses yang selanjutnya seperti apa mungkin Pak? Bisa disampaikan kembali. Untuk UTBK ya Pak ya? Iya betul. Jadi pada prinsipnya sama seperti tahun 2020 karena penggunaan single sign on atau SSO itu juga sudah dimulai tahun 2020. Jadi hanya siswa yang punya akun yang bisa mendaftar SN, UTBK maupun SBMPTN, gitu ya. Nah untuk pendaftaran akun itu nanti dimulai tanggal 4 Januari ya. Kemudian 4 Januari sampai 1 Februari 2021 ya. Kemudian ada penetapan siswa yang eligible oleh sekolah. Jadi nanti yang menetapkan sekolah ya. Siswa yang eligible itu 4 Januari sampai 8 Februari. Terus mulai pengisian PDSS itu 11 Januari sampai 8 Februari. Pendaftaran SNMPTN sendiri nanti tanggal 15 sampai 24 Februari. Ini cukup singkat ini ya. Hanya berapa ini? 15 24 9 hari. 9 hari untuk pendaftaran SNMPTN. Pengumuman hasilnya nanti 22 Maret. Untuk pengumuman hasil SNMPTN. Baik, untuk UTBK itu 1 tahap atau 2 tahap Pak untuk pelaksanaan? Untuk UTBK nanti 1 tahap. 1 kali aja. Iya. Jadi persyaratan peserta UTBK tadi memiliki akun LTMPT, kemudian siswa kelas 12 dan juga lulusan SMA tahun 2019 dan 2020. Setelah itu nanti untuk peserta nanti bisa milih yang akan milih prodi nanti Saintek itu mengikuti TKA Saintek ya, nanti ada TKA Sosum dan atau dua-duanya ya, yang nanti mengikuti kalau dulu namanya IPC gitu ya, campuran.
Iya. Nah, Berarti kemudian- peraturan baru mungkin Pak ya. Ya. Peraturan baru mungkin ini saat UTBK-nya sekali gitu ya. Biasanya Eh, kalau biasa 2 tahap gitu. Enggak, sama saja. Jadi sebelum Zulmai kan juga 1 kali aja. Oh. 1 kali aja. Ya. Iya, iya, iya. Hmm. Dan waktunya sekali ini sangat singkat Pak ya. Jadi anak memang harus mempersiapkan matang. Seperti Ya, itu. untuk apa TKA itu Saintek nanti materi ujinya itu matematika, fisika, kimia dan biologi. Kalau yang TKA Sosum itu geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Kayak gitu. Iya, iya. Hmm. Pelaksanaannya sendiri nanti tanggal gelombang 1 itu 12 sampai 18 April. Kemudian gelombang 2 26 sampai 2 Mei. Nah, ini pas kalau tidak salah ini pas puasa ini. Wah. Iya, iya. Ya gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi tetap peserta harus hanya bisa mengikuti 1 kali gitu ya Pak ya. Satu kali aja. Oh, walaupun ada 2 gelombang seperti itu ya. Ada 2 bulan karena kemungkinan ini kan kita juga masih dalam masa pandemi gitu ya. Jadi iya. protokol kesehatan masih tetap kita terapkan. Jadi jumlah peserta yang bisa ditampung dalam satu ruangan itu tidak sebanyak waktu kalau kondisi normal. Gitu. Jadi kenapa kita LTMPT menetapkan sampai yang 2 gelombang tadi. Baik, baik. Berarti mungkin ini juga pelaksanaan pembelajaran yang di ITS sendiri mungkin kalau selama ini masih daring gitu ya. Rencana Iya, untuk masih daring. semester depan itu gimana tuh Pak rencananya Pak? Semester depan kemarin sudah ada edaran dari Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu untuk semester depan nanti kan kurikulum kita ada 16 minggu. Nah, sampai minggu ke-8 itu masih online. Nanti sampai minggu ke-8 akan kita evaluasi lagi. Kalau kondisi sudah membaik, ya kita akan coba dengan hybrid, ya gabungan offline dan online. Tapi kalau kondisi masih belum membaik, ya akan terus online kayak gitu. Tapi semoga aja kondisi segera membaik. Amin ya Pak. Amin. Sama-sama kita berdoa Pak ya agar kondisi segera kembali normal ya. Agar kita bisa tatap muka. Baik, ini ada pertanyaan Pak di channel YouTube kita. Pertanyaannya adalah apakah ada kuota untuk putra daerah atau di luar daerah seperti itu Pak? Atau seperti Tidak apa? ada. Oh, tidak ada ya. Ya, jadi kemarin juga ada, kita juga baru tahu dari Tasikmalaya itu yang ternyata dapat informasi bahwa yang diutamakan adalah putra daerah Jawa Timur. Tidak. Ya, jadi semua dapat kesempatan yang sama. Oh, Kayak gitu. iya, iya. Berarti seluruh Indonesia memiliki Seluruh Indonesia, dunia. kalau bisa seluruh provinsi yang ada di Indonesia ada yang kuliah di ITS. Oh Ya. ya, luar biasa. Jadi Malah memiliki peluang kalau yang bisa, sama. kalau bisa itu salah satu capaian kinerja, indikator kinerja itu mahasiswa ITS itu dari luar provinsi Jawa Timur harus meningkat. Oh, Masya Allah. Nah, Ah, karena memang kebanyakan pendaftarnya adalah dari Jawa Timur karena beberapa faktor alasan memilih perguruan tinggi, salah satunya adalah jarak. ya, Biasanya pasti. nyari yang dekat kayak gitu kan. Tapi anak-anak kita ini banyak juga nih yang malah pingin yang jauh gitu mencari pengalaman gitu. Iya. Seperti itu. Memang kalau dari jumlah mahasiswa itu memang paling banyak Jawa Timur, kemudian dari Jakarta, Jawa Barat, baru bukan Jawa Tengah malah Jawa Barat itu yang setelah Jawa Timur itu Jakarta, Jawa Barat yang paling banyak mahasiswanya dari asal daerahnya. Oh, begitu Pak. Baik, baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi di channel Al-Fida TV kita dari Ananda Aisyah Nur Aprilia nih. Assalamualaikum Pak, saya Aisyah mau menanyakan, tadi disampaikan ada jurusan yang SNMPTN-nya diutamakan perempuan katanya. Nah, itu bisa dijelaskan alasannya kenapa tuh Pak? Iya, alasannya sebenarnya untuk mengubah image itu kan khusus teknik mesin tadi ya. Oh betul, teknik mesin. Nah, ya kebetulan saya juga dosen di teknik mesin gitu ya. Oh, Jadi iya. memang kalau zaman saya kuliah dulu itu
perbandingan jumlah mahasiswa dan mahasiswinya bisa dibilang 1:2. Iya. 2 mahasiswi untuk 1 angkatan. Wah, Satu iya. angkatannya bisa sampai 180-an dong saya, kayak gitu. Nah, Iya. tahun 2004 itu kita ada kebijakan itu untuk mengutamakan perempuan, dan saat ini untuk di teknik mesin untuk mahasiswinya itu rata-rata itu ya 40-50 jumlahnya, kayak gitu. Jadi memang Iya. jangan takut ya, karena image-nya kan mesin itu ya. Betul. Sebenarnya yang dipelajari bukan mesin, karena kalau bahasa Inggrisnya kan mechanical, bukan engine kan ya. Kalau mesin kan engine. Kalau teknik sipil kan memang civil engineering, tapi kalau teknik mesin sebenarnya kan mechanical engineering, bukan engineering. Jadi zaman saya kuliah dulu sering juga kalau pas pulang kampung gitu ya ditanya, itulah di mana teknik mesin. Mesti pertanyaan berikutnya, mesin apa gitu. Padahal yang dipelajari bukan tentang itu. Ya, tentang mechanical ya. Nanti belajar tentang manufaktur ada, kemudian ilmu material ada ya, kemudian juga mekanika fluida ya, seperti fisika ya gitu. Dan saat ini pun di teknik mesin dosen perempuan pun juga banyak kayak gitu. Mungkin ini saya coba buka websitenya. Sebentar, ini ada buka website teknik mesin. Ya, ini coba saya tunjukkan, saya share dulu. Website teknik mesin. Oke. Ya, ini ada beberapa dosen perempuan di teknik mesin. Ini misalnya Bu Vivin ya. Ini bidangnya adalah fluid dynamic ya. Ini S2 S3-nya di Sydney Uni. Kemudian ada ini Bu Wiwi, bidangnya getaran, ada Bu Aida ya, Bukis. Ini S2 S3-nya di Prancis ya. Kemudian Bu Ika ini di Norway. Kemudian ini Bu Latifah ya, ini bidangnya adalah robot. Ya, ini saya. Kemudian nah ini ada Bu Dini ya. Jadi banyak. Jadi memang jangan takut masuk teknik mesin buat siswi ya, karena memang bukan nanti berhubungan dengan oli, kotor, permisan enggak kayak gitu. Baik, siap. Baik, ternyata itu alasannya ya, dan bisa jadi itu jadi peluang tersendiri mungkin Pak ya. Ya, benar. Untuk bisa kuliah di ITS untuk ambil teknik mesin ini. Jadi untuk yang putri nih ya, peluangnya besar nih. Banyak juga putri-putri yang suka dengan fisika gitu kan ya, kimia gitu kan, seperti mungkin ekstrak matematikanya. Memang mungkin itu sebagai modal untuk teknik mesin Pak ya. Dan ternyata di ITS ini menspesialkan nih untuk yang putri ya, ada kebijakan khusus nih, peluangnya sangat besar. Baik Pak, ini ada lagi nih pertanyaan ya mengenai nilai UTBK nih ya, mungkin bisa dijelaskan sebagai gambaran. Biasanya nilai UTBK saya sekian, kira-kira bisa masuk kan di ITS seperti apa? Nah, itu strateginya seperti apa Pak? Mungkin dari nilai ITS yang diterima seperti apa? Tidak ada nilai minimal. Tidak ada. Ya, baik. Oke. Ya, karena sistemnya adalah kuota. Jadi selama kuota belum terpenuhi, nilainya misalnya tahun lalu itu 600 gitu ya. Kalau 600 itu belum terpenuhi dengan itu, ya nanti diambil di bawahnya. Kalau kuota sudah terpenuhi, walaupun tahun kemarin misalnya 600 gitu ya, sekarang itu 650 sudah penuh kuota, ya sudah. Ya. Jadi tidak ada nilai minimal karena sistemnya adalah kuota. Kita enggak, dan tiap tahun bisa berubah-ubah kayak gitu. Karena mungkin pas tahun ini bisa jadi memang soalnya pas sulit, atau memang yang daftar ke jurusan X itu nilainya jelek-jelek. Bisa jadi tahun depannya nilainya bagus-bagus. Jadi tidak bisa pakai acuan juga seperti itu.
Jadi buat adik-adik berusaha sebaik-baiknya, ya, yang itu. Baik, berarti memang tidak ada nilai minimum, tidak ada passing grade, hanya dibatasi oleh kuota. Iya, Ya, kuota seperti itu, gitu Pak, ya. ya. Baik nih, ya ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin ini yang terakhir nih Pak, kita tak terasa sudah 1 jam nih acara kita. Dari Anda Darukutni. Nah, Assalamualaikum Pak, mau minta tolong Pak, bisa dijelaskan tentang teknik perkapalan. Itu seperti apa Pak? Nah, ini siswa kita nih. Baik, ya, untuk teknik perkapalan, karena tadi ada teknik sistem perkapalan gitu ya. Betul. Nah, untuk teknik perkapalan itu bisa dibilang sebagai arsiteknya kapal. Iya. Jadi mendesain kapal, ya kapal itu kan bentuknya harus buat bisa streamline gitu ya, bisa biar melaju tanpa bisa mengurangi hambatan ya kayak itu. Terus kemudian biar kesetimbangannya bagus seperti itu di perkapalan. Kalau sistem perkapalan nanti lebih ke propulsinya, untuk menggerakkan kan perlu engine. Betul. Nah, itu nanti belajar di sana, ada termodinamikanya juga, ada mekanika fluida maupun perkapalan, karena berada di air nanti juga ada mekanika fluida juga ada. Jadi bisa dibilang arsiteknya kapal kalau teknik perkapalan. Oh iya, itu bedanya teknik perkapalan dengan Sistem perkapalan. Sistem perkapalan gitu ya, seperti itu ya. Arsiteknya perkapalan. Ya baik. Baik, mungkin untuk acara kita sudahi Pak ya, karena memang waktu juga dibatasi kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini insya Allah bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat, apalagi di informasi untuk mendaftar ATMP ini waktunya tinggal sebentar lagi di liburan. Jadi mereka, alhamdulillah kita masih sempat bisa diskusi nih Pak ya, memberikan kesempatan seperti ini sehingga anak dapat informasi lebih awal nih, tidak terlambat seperti itu. Baik, saya sampaikan terima kasih banyak Pak Unggul atas waktunya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Ya, semoga nanti tambah banyak siswa Alfida yang ke ITS. Ya, kami tunggu. Ya, semoga bisa ketemu tahun depan. Ya, semoga pandemi juga segera berakhir. Amin, insyaallah. Ya, baik. Sahabat Alfida TV dimanapun berada, demikianlah acara kita Safari Kampus Virtual SIT Alfida ya, bersama Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya ya. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk teman-teman semua, sahabat semuanya. Dan bagi informasi, ingin mencari informasi lebih lanjutnya, silakan kunjungi saja situs dari ITS ya. Kemudian juga tadi di websitenya dan juga di sosmednya. Baik, langsung saja mungkin Pak kita tutup bersama acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak atas waktunya, atas ilmunya. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa dengan sahabat Alfida semuanya ya di acara Safari Kampus berikutnya. Kita tunggu ya. Insya Allah di bulan Januari kita akan ada lagi Safari Kampus berikutnya. Kalau tidak salah agenda kita dengan UGM nih, tetangga. Baik Pak, terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih. Dari saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon izin meeting. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.